Identity Generation presents The ID Talk. It's a special podcast for you. Pertama tuh dulu ya sebelum ke gula aren itu sempat riset-riset kira-kira apa yang bisa diambil dari sekitar masyarakat gitu. Nah terus ada pertanyaan kenapa harus ke masyarakat? Nah mungkin itu yang menjadi apa ya salah satu apa ya gini tujuan kita kan sebenarnya gimana enak tujuan kita gula aren ya, asli. lanjutnya ya. Gula aren asli. Ya nanti promosi di Dibuka akhir. dulu dong, dibuka dulu. Oh ya. Biar enak. Ini cobain sendiri ya. Nanti netizen nanya nggak diminum-minum kan? Ya. Kenapa harus ke masyarakat ya? Mau nggak mau kan kita setelah lulus juga terjun ke masyarakat kan? Setelah lulus dari Unidan ya? Ya, kecuali ya kita mau cari kerjaan itu beda lagi. Tapi Cari kerja juga pasti turun dong ke iya masyarakat. dong turun gitu. Lo pikir mesin Aha. kerja Iya. sama mesin semua? Ya dalam artian ini turun ke masyarakat dalam hal bisnis. Oh iya. Ya, jadi social planner gitu. Berelasi dengan masyarakat. Ya. Nah, sempat riset, pertama ada ide biogas, kemudian bikin Minyak tanah tadi lo bilang. biogas dari apa itu namanya kotoran atau sisa limbah untuk industri ini tepung aren. Tepung. Nah, itu ada limbahnya kita manfaatkan ini. Cuman kita riset kayaknya kurang mampu kita dan masyarakat juga ketika kita wawancara itu kayak belum ini jangan nanti takutnya nggak kesampaian atau ketika dapat nanti nggak bisa dilaksanakan. Terus yang kedua sempat juga dengan bahan yang sama limbah itu dibikin kayak semacam tablet untuk media tanam. Tablet. Nah, tablet untuk media tanam. Ya itu nanti urusannya. Tablet obat. Iya tablet itu kan bentuknya. Gua kira tablet HP, sumpah. Gua kira Oh tablet gitu. HP. Ya. Tablet makanya bentuknya gua tanya. tablet itu nanti untuk media tanam. Oh gitu. Nah, kemudian itu kalau itu gimana ya cari alatnya? Akhirnya ide ketiga itu tetap hubungannya sama gula aren tapi ini bukan limbahnya, lebih ke produk gulanya gitu. Jadi sempat dulu ketika dapat ide dari mana? Dulu sempat bincang-bincang sama dosen gitu. Kebetulan ada dosen yang baru pulang dari Belanda dari study tour. Ibu siapa? Yang mau dibahas. Iya beliau. Nanti panjang lagi. Oh iya, ntar cerita dosen lah. Ya. Enggak. Nah, Tapi gua akuin itu emang ya hebat salah sih satu kelemahan yang ada di Indonesia untuk produk apa ya bisa bilang kayak snack pangan itu kurang di kemasannya sebenarnya. Kemasan sama kayak media promosinya. promosi kemudian juga kebanyakan kita kalau misalnya beli di Indonesia kayak produk apa ya masih mentah atau mungkin pengolahannya kurang lah gitu lah. Iya, biasanya kita ekspor bahan, mereka yang mengelola. Iya, nggak Kalau boleh, tadi kan lo ngejelasin tentang masyarakat terus kan. Yes. Kalau boleh tahu nih Bel, apa sih kontribusi dari PKM lo buat masyarakat? Ya sebenarnya ini kalau dibilang kontribusi ya, jujur ini belum terlalu besar karena kita masih skalanya kecil. Berarti Ya. dampaknya juga kecil dong? Ya tergantung pergerakannya besar apa kecil gitu. Berarti kalau kita belinya masih kecil, kalau besar. Kenapa? Karena kita di PKM itu lebih ke kewirausahaan sebenarnya. Oh. Tapi ada cerita lucu ketika kita tuh pas presentasi dulu di Jogja ketika Pimnas. Itu juri bilang gini, Anda ini bikin inovasi produk ini bagus. Cuman kenapa Anda masuk ke kewirausahaan? Kenapa nggak masuk ke teknologi? Jadi Anda punya teknologi ini, kemudian Anda terapkan ke masyarakat. Kayak misalnya penerapan Gitu. berbasis web gitu. Hah? Iya. Promosi berbasis web, Nah, berbasis Android gitu. Hey anak TI denger tuh. Tugas Anda ini Iya. harusnya. Jadi kenapa di juri itu ketika Pimnas itu masih di komen, kenapa nggak ke segmen PKM teknologi? Nah, karena teknologi ini lebih nanti dampaknya ke masyarakat lebih luas. Cuman karena kita dulu udah ya masuknya udah PKMK gimana lagi. Cuman kita berkomitmen ke depan memang karena ini memang masih jalan ya. Karena berhubungan dengan masyarakat nggak semudah ngomong sama teman, ayo kita bikin ini dong. Aku punya ide kayak gini nih, kan nggak seperti itu ya. Kan banyak faktornya kan, faktor banyak lah, nggak bisa disebutin satu-satu di sini. Jadi mungkin ke depan memang komitmen kita pasti ya mau gak mau ketika kita terjun hal seperti ini kita harus berkontribusi ke masyarakat. Dalam apa kontribusinya? Pasti dalam bidang ekonomi. Jadi bisa dibilang
visi kita, salah satu visi kita, tagline kita itu socio entrepreneurship. Social entrepreneurship. Jadi bisnis kita tanpa masyarakat nggak jalan. Ya. Oh, jadi gitu. Kalau boleh tahu Bel, cita-cita lu jadi apa sih? Ya jadi entrepreneur dong. Ya jadi pembisnis, tapi ya apa yang membedakan pembisnis lain? Kalau mungkin sekarang dari gambaran ini mungkin banyak teman-teman yang bilang entrepreneur itu atau pebisnis itu jualan ya. Ya. Jualan, kemudian harus ada modal. Ya. Intinya bukan orang kantoran. Iya bukan kantoran. Tapi menurut gue entrepreneurship itu kan jiwa sebenarnya. Iya benar. Jiwa dari mungkin bagi teman-teman yang kayak sekarang masih mahasiswa nih, mungkin sedikit yang mereka berpikir apa yang bakal mereka, atau masih sedikit yang mereka merancang apa yang bakal mereka lakukan untuk setelah keluarnya dari kampus. Baru ya kan? melis apa yang akan mereka kerjakan nanti ke depannya. Nanti ketika udah wisuda gitu baru bingung. Tapi gitu belum kan. tentu dikerjakan. Ya. Benar? Nah mungkin yang bisa ditipikan entrepreneur kan jiwa gitu. Iya. Jadi dari awal maba sampai sekarang itu mungkin itu yang selalu ditanamkan sih. Selalu gue latih gitu sampai buat kayak gini. Terus bisa ada beberapa teman yang bilang itu modalnya sebenarnya apa sih gitu. Banyak yang bilang kan bisnis butuh modal dalam bentuk uang kan. Berapa modalnya? Gue bilang uang itu bukan modal utama sih. Menurut gue niat sih. Niat, karena gini, zaman sekarang itu Anda mau nyari modal ya kayak gini, ini tanpa ada modalnya cuman nggak keluar dari kantong gue kan. Iya, min hai sulayah tasib. Yang penting kita niat, punya usaha, punya effort. Yang penting bisnis zaman sekarang, apalagi di zaman yang selalu kompetitif banget kan. Kompetitif banget seperti saat ini kan. Apa yang membedakan produk kita dengan yang lain gitu, jangan sampai sama. Kemudian kita punya strategi yang baik. Terus ada satu yang gue dapat dari salah satu mentor gue yang pas gue training di Bandung itu. Jadi kita tuh konsep bisnis itu nggak usah pusing mikirin gimana nanti jualan ini seperti ini. Jalan dulu nanti bakal ngikut. Terus bisnis yang bakal lanjut nggak bakal mati itu adalah bisnis yang berdampak. Dalam artian gini, Anda punya bisnis nih, misalnya kaos gitu. Iya. Kaos. Jersey ini misalnya nih ya. Jersey kaos itu misalnya kaos ya. Kira-kira Anda kan pasti punya promosi dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian dampak bisnis Anda terhadap lingkungan itu sebesar apa? Ya, misalnya apakah limbahnya bagus pada lingkungan? Contohnya gini, misalkan Anda punya bisnis konveksi tapi dari bahan-bahan limbah. Ya, itu pernah dipakai misalkan, waktu kan? Nike, waktu timnas Inggris tahun 2016, waktu sepak bola itu pernah pakai limbah-limbah dari botol dijadiin jersey kayak gini nih kebetulan. Nah ya benar. Bermanfaat kan? Bermanfaat. Sudah, itu bisnis yang bakal sustain seterusnya karena ya itu dibutuhkan gitu. Dan bisnis yang seperti itu, tipe-tipe bisnis yang seperti itu, itulah yang banyak dicari sekarang. Banyak kalau teman-teman bingung modal dari mana, mulai punya inovasi itu jangan pikir tapi atau nanti. Kalau Anda berpikir tapi atau nanti itu nggak bakal selesai dong. Jangan ada kata tapi atau nanti. Jadi langsung berjalan. Saya berkata jangan ada kata tapi atau nanti. Bener banget. Iya kan. Nanti aja masih banyak waktu. Besok aja masih sibuk nih. Capek. Itu kan mungkin manusiawi ya. Tapi itu mindset itu yang harus dibuang sebenarnya. Betul. Selagi ada peluang kan. Ini bisnis ini sebenarnya sempat mati loh. Sempat mati ketika ini kan masih mahasiswa. Sempat mati itu sempat vakum kan? Iya vakum maksudnya. Bukan mati. Iya mati suri. Vakum. Iya itu sempat itu. Jadi ini seru nih ceritanya. Jadi dulu ketika 2015 kita bikin produk kan. Tahun berapa? 2018 itu. Kedengarannya 2012 soalnya. 2018 kita bikin produk masuk Pimnas. Kita terlalu fokus kepada produk. Kita nggak mikirin konsumen. Paham nggak? Karena itu buat kompetisi. Ini gimana ya nggak kejualan sih? Gimana itu gitu? Itu pertama kali belajar gimana caranya dapat customer dari produk yang belum ada sebelumnya. Itu kan nggak ada tuh. Iya. Belum ada produk kayak gula aren dikemas kayak permen. Habis itu pakai aluminium foil. Ada rasa kacang. Ada yang original gitu. Nah, nggak dapat konsumen di situ. Akhirnya kita berhenti. Mati suri di situ. Selain karena hal itu juga karena kita masih mahasiswa ya. Jadi waktunya nggak all out ke situ.
Akhirnya ketika udah semester 8, kita mulai mikir ke konsumen. Kemudian juga banyak event-event yang gue ikutin pas Plato gitu, jadi banyak ternyata gini. Kebetulan ketika ikut event itu juga sama kebiasaan gue dulu, jadi nulis, apply, keterima, wawancara, keterima gitu. Nah itu kebetulan ide yang gue bawa itu bukan berkenaan dengan Gorins, jadi ya ide gitu, iseng-iseng nulis, berhadiah gitu. Nah dapat termotivasi, ikut acara. Kebanyakan sih dari BI ya, dulu ikut acara 2 kali. Yang pertama memang karena lolos, dan kedua karena event emang itu untuk semua mahasiswa, beberapa mahasiswa di sini. Dari situlah ada motivasi itu. Kemudian karena semester 8 juga udah mulai luang, waktunya luang, kemudian terpikir lagi ada yang memotivasi. Salah satu pembicara. Terjadilah seperti ini? Belum sampai situ. Belum. Ketika itu pembicaranya namanya Bu Ika. Nah, Bu Ika itu salah satu pengusaha kopi shop. Dia memberdayakan masyarakat juga di Tulungagung. Bekerja sama BI. Jadi Tulungagung itu kan termasuk ini ya, Willis. Nah, itu banyak kopi di sana ya. Banyak kopi di sana. Cuman pasca panennya belum bagus gitu. Kebetulan Buka ini sebagai salah satu pemilik kafe masuk ke situ, kemudian kerjasama sama BI. Nah itu salah satu bisnis itu kita nggak harus banyak kolaborasi kerjasama. Zaman sekarang itu zaman kolaborasi ya. Bukan berkompetisi ya, tapi kolaborasi sama itu BI. Kata-kata Raditya Dika ya, yang baik sama pemerintah atau sesama bisnis. Nah kerjasama saya itu, kemudian ketika kita sharing tentang produk kita yang udah sempat berhenti, dia nyamperin ke kita, Dek kenapa nggak dilanjutin, ini gula aren saya juga cari loh, jarang ada di Jawa Timur gula aren. Nah itu saya lanjutin lagi, sempat lanjut, tapi kita masih kayak, kita di universitas kan, tempatnya masih terbatas. Jadi kira-kira yang kalau kita terus ke situ, kemudian pelanggannya sedikit, pemasukan nggak ada dong. Akhirnya kita berangkat ke konsumen, kira-kira apa yang dari gula aren yang bisa diolah lagi. Ternyata kenapa gak minuman ya? Combine lah dengan kopi sama susu, kan sekarang lagi anak-anak muda kan suka nih minum kopi kan. Nah akhirnya ketemu itu. Bal, katanya gue denger lu bikin dalgona juga ya? Dalgona? Tadi ada dalgona. Itu sebenarnya es krimnya udah cair. Oh es krim. Bisa ya. Ini dalgonanya. Biar spontan gitu. Coba. Jadi Sendoknya mana? Oh sendoknya. Jadi itu itu masih tahap riset ya. Jadi ke depan itu masih banyak banget riset yang kita lakuin ya terkait dengan minuman. Jadi kedepannya kita pengen membesarkan ini jadi suatu industri sih. Benar, industri kan bahasa semua kan. Ya. Minuman, bagaimana kita gula arennya nanti masih PR di masyarakat biar mereka punya biar kita bisa ngambil dari mereka, kemudian bisa meningkatkan ekonomi mereka juga kan. Gula aren. Terus ada susu ini kan dari susu juga. Es krim juga dari susu. Oh ini es krim berarti ya, bukan dalgona ya? Iya benar. Susu juga banyak petani di sini ya. Susu dari Pudak, itu banyak petani susu yang salah satu susunya itu memiliki kualitas nomor 1 di Jawa Timur. Di daerah mana tuh? Di Pudak. Di mana? Di Pudak. Pudak. Masa nggak tahu? Anda di Ponorogo berapa tahun? Yang denger kan bukan orang Ponorogo doang, Bel. Oh iya. Anda merasa iya. Nah, itu ya kedepannya gitu. Jadi kita pengen bikin brand tetap nggak jauh dari gula aren. Malah tadi aku kepikiran loh, ini bagus nggak? Mungkin nggak apa-apa sih teman mau ngambil peluang ini silakan. Ya. Kita punya peluang yang sama. Mungkin ide itu bisa dihasilkan dari orang, tapi yang membedakan adalah aksi kita ya. Gue punya ide nih, ini keren nggak ya? Kalau kita tahu dawet kan? Ya. Dawet. Es dawet. Ya es dawet. Aku tadi kepikiran gimana kalau bikin dawetnya itu dari sayuran. Kemudian es krimnya itu coba es krim rasa sayuran gitu, kayak kan termasuk gue ya pengalaman itu kayak nggak suka makan tomat, nggak suka makan brokoli gitu.
Kebetulan gue suka es krim gitu loh. Serah lu dah. Kebetulan gue suka es krim. Ini teman-teman yang mau ngambil peluangnya nih silakan. Tapi ini juga ini jadi riset kita kan. Tapi biasanya dari ide-ide yang diketawa ini bisa jadi sih, Bal. Bisa jadi. Coba tahu Raja Cendol gak? Ya, Randol ya. Pengusaha-pengusaha yang dulu sempat diketawain akhirnya dia punya outlet banyak. Ada ratusan outlet kan. Iya. Wah. Jadi emang Iqbal Munir nih kayak ini ya, kayak buku. Dia ini kayak buku. Aduh, gitu. berat banget. Kayak buku. Jadi kelihatannya tipis tapi dalamnya harus banyak digaris-garisin gitu. Banyak hal-hal penting dari Iqbal Munir pada malam hari ini. Bisa sih. Iya. Oke, Bal. Untuk terakhir nih. Jadi kan di sini kita udah jelasin. Suara gue ketinggian gak sih? Udah kayak spotter bola. Oh iya, segini. Jadi kan kita udah jelasin. Tadi kan udah dijelasin sama Iqbal nih tentang perihal susah, capek. Maksudnya ya untuk membuat produk kayak gini aja nggak instan gitu. Nggak instan gitu. Ide pun kadang-kadang datang bukan tiba-tiba ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu habis itu kok bisa gitu. Karena emang melakukan riset itu butuh sesuatu pengalaman yang mahal. Pengalaman itu harga yang mahal menurut gua ketika melakukan suatu riset. Nah, Bal, kalau bisa closing statement dari lo yang sekiranya ini bisa membuat teman-teman yang mau terjun memulai suatu riset penelitian itu lebih termotivasi, lebih terpecut lagi nih, Bal. Kan dari tadi lo banyak kata-kata yang emang bener-bener membangun. Nah, kalau bisa di closing statement terakhir ini, bagaimana caranya biar teman-teman pendengar podcast kita ini bisa belajar dari seorang Iqbal Munir bahwasanya it's hard to make something easy, it's easy to make something hard. Wow. Itu dosen gue yang bilang. Oh iya. Gimana, Bal? Ya, mungkin ini adalah dua kata yang penting. Yang pertama itu beyond limit. Beyond limit artinya apa? Beyond limit artinya kita punya keterbatasan pasti. Semua keterbatasan orang punya. Kayak ya tadi gue bilang punya nggak bisa ini lah. Mungkin kurang banyak motivasi terpengaruh oleh dunia luar lah. Kemudian di sini masih sumber dayanya mungkin teman susah nyari yang bisa diajak lah. Nah, jadi kita selalu melampaui batas gitu. Jadi nggak peduli apapun itu, yang penting udah lakuin. Tadi kayak aku bilang, tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau misalnya ada sesuatu yang dipikirkan, langsung di action gitu. Pertama nulis, gitu, dari nulis habis itu bisa jadi berhasil gitu. Tidak cukup 1 kali, 1, 2 kali, 3 bahkan beribu kali gitu. Sampai nanti dalam titik itu paling tepat. Ini pun saya anggap bukan sebagai akhir hasilnya. Ini belum berhasil ya, masih proses. Ya. Karena pada dasarnya kita bisa menikmati prosesnya ketika generasi setelah kita. Gitu. Ya. Kemudian kata kedua, kalimat long life learner. Jadi selama kita masih hidup, sepanjang itu pun kita belajar. Jadi belajar itu dalam artian luas, ya gini kita belajar gitu. Kita berjalan itu belajar. Kita mengamati apapun yang di masyarakat itu adalah belajar. Nah, produk ataupun kita ketika penelitian hasil itulah proses kita belajar. Udah itu aja singkat sih. Biar nggak kaku kan, kemarin kan closingnya kaku nih. Ya gimana? Diangkat tangan aja. Ngapain nih? Kalau gue bilang ID ntar lo jawab SIP Gotuna. Oke? Kayak gitu kan? Iya gitu dong. Oh gitu. Kameranya situ. Gue liat situ. Oke. ID SIP Gotuna. Dah, ya terima kasih. Gue sangat bangga bisa berteman sama lo. Gue juga bisa mengundang lo di podcast ini. Gue sangat bersyukur bisa belajar banyak dari seorang Iqbal Munir. Dan teman-teman, buat teman-teman yang masih bilang wah ini podcastnya kayak podcast Deddy Kobuzer, kayak podcast ini, ya pada dasarnya kita juga masih berproses, kita juga masih melakukan jalan yang panjang, kita juga masih meriset siapakah orang-orang yang luar biasa nanti yang diundang di sini, maka kami butuh partisipasi teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa request ke admin 90 tahun 90 generation, bahkan belibet kan gue ngomongnya. Ya.
Ya 90 tahun generation ya. Jadi bisa siapa aja yang nanti yang diundang di acara ini dan insya Allah kita akan selalu siap standby untuk memberikan udah kayak kampanye aja ya, memberikan semuanya ya, memberikan apa yang akan teman-teman minta gitu ya. Dan jangan lupa di sini wah teman kita Iqbal Munir udah menjadi CEO. CEO. Jadi CEO. Doain tahun ini insya Allah dapat izin untuk produksi. Ke? Ya ada nama, bukan itu maksudnya lu target. Masukin haki gak sih? Ya target tahun ini adalah tahun 2018. Gila, closing statement aja masih ada madanya sebenarnya. Iya maksudnya Gila, target ya doa. Ini minta doanya loh. Oh ya siap. Tahun 2020 pertama pendaftaran merek, Ya. bukan hak ya, pendaftaran merek, tempat produksi, artinya produksinya sudah di satu tempat, artinya sudah punya izin produksi. Itu sih yang penting dua itu. Ya teman-teman, pembicara pada kali ini sangat luar biasa, udah menjadi CEO. Jadi kita baru aja mendengarkan kata-kata dari seorang CEO Glorins. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram Glorins, silakan di follow. Apa nama Instagram Bel? @glorins_official. Glorins_official dan jangan lupa follow juga Instagram 90 tahun generation dan keep smile dan jangan lupa jangan pernah batal puasanya. Never surrender.